Mbak, ada yang nanya nih, Mbak. Ini ujian nih, Mbak, kagak selesai-selesai, Mbak. Ntar gunung meletus lah, ntar banjir. Kapan sih, Mbak, selesainya? Hmm, hmm. Eh, kita selama kita hidup di dunia tuh, ya penuh dengan ujian. Dunia tuh eh, dipenuhi sama sumpah, sama stres, sama penyakit, sama bala, sama musibah. Orang yang umurnya panjang bakal menyaksikan banyak kematian. Orang yang umurnya panjang bakal menyaksikan banyak banjir, banyak musibah, banyak gempa, banyak gunung erupsi meletus, banyak cobaan, banyak ini, banyak itu. Orang yang umurnya panjang begitu. Tapi sebagaimana disebutkan tuh sama Nabi tuh, Nabi pernah lagi duduk gini, tahu-tahu Nabi tulis dengan kayu tuh di tanah gambar kotak, iya kotak. Begitu. Terus setelah kotak Nabi gambar garis dari tepi ke tepi yang lain. Terus dia lebih lagi sampai keluar. Nabi bilang, ini nih yang kotak nih umurnya manusia segitu doang. Umurnya segitu. Yang garis panjang ya dari satu tepi sampai nembus ke kotak sampai panjang keluar kotak, itu cita-cita, rencananya, keinginannya, kemauannya. Rencananya orang lebih banyak, lebih panjang dari umurnya. Umurnya mungkin cuma 40 tahun, rencana hidupnya, cita-citanya 100 tahun, 200 tahun. Ada orang cita-citanya 200 tahun belum selesai. Gitu, umurnya cuma padahal besok mati. Ada lagi tuh, terus Rasulullah gambar tuh di garis yang panjang itu, digambar garis kecil-kecil, tik 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 tik. Tanya, itu apa ya Rasulullah? Itu arad. Apa itu arad? Cobaan, musibah, ujian. Kelar ujian yang ini, datang yang berikutnya. Kelar yang berikutnya, datang yang berikutnya. Terus kita saban selesai dari satu ujian, datang ujian yang berikutnya. Emang selama hidup begitu. Entar ada yang sakit, sakit kepala beres, sakit mata beres, sakit kuping beres, begitu sakit jantung beres, gitu. Ada begitu terus berputar. Penyakit, musibah, banjir beres, ntar ada gempa bumi beres, ada apa, tanah longsor beres, ada apa namanya, tsunami beres, ada aja macam-macam selama kita hidup. Terus ada yang meninggal, ada yang sakit, dan begitulah silih berganti. Nah, selama kita hidup begitu. Orang mau hidup, risikonya begitu. Selesainya kapan? Selesainya kalau meninggal ya udah selesai. Orang kalau udah sakit, udah meninggal, nggak perlu ke dokter lagi, nggak perlu kemana lagi namanya, ke nebus obat lagi ke apotek, kagak perlu kontrol lagi ke dokter, udah khalas, udah meninggal dunia. Nah, orang kalau mau umur panjang bakal menemukan ya banyak begitu. Emang huffatil jannatu bil makari huffatin nar bi syahwat wa dunya husyat syughlan wa bu'san wa humum wa anaan wa anaan wa fanaan wa ghumum farfuduha innaha nazrul hagir ila Allah Ta'ala al-masir. Dunia itu dipenuhi sama stres, sama beban pikiran, sama kerusuhan, sama perang, sama kekacauan. Itu memang begitu dunia. Sebutin satu orang yang nggak ada yang meninggal keluarganya, semuanya meninggal keluarganya, semuanya ada yang pernah kematian. Kalau nggak bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, anaknya. Emang begitu. Mafiha mustarih hatta ibn jarih. Nggak ada yang bisa hidup istirahat di dunia dengan nyaman, dengan bahagia, full 100% kebahagiaan. Hatta ibn jarih, ada satu orang nama ibn jarih, hatta dia nggak bisa hidup tenang. Siapapun, semuanya. Hatta raja nggak selamat dari kematian, nggak selamat dari penyakit, nggak selamat dari apa-apa. Nah, cuma kita ambil hikmahnya aja. Orang kalau diuji sama Allah Ta'ala, itu katanya idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah kalau sayang sama hambanya, diuji. Hamba tersebut ada yang diuji sama anak, ada yang diuji sama bini, ada yang diuji sama orang tua, ada yang diuji sama tetangga, ada yang diuji sama pemerintahan, ada yang diuji sama rakyatnya, ada yang diuji sama atasan, ada yang diuji sama bawahan, ada yang diuji dari sisi harta, ada yang diuji dari sisi ekonomi, dari sisi ini dan itu, macam-macam ujian, gitu.
Oke. Mbak, terus kita Mbak sama ujian yang tadi Abah sebutin itu, kita harus gimana nyikapinnya Mbak? Ya ridho sama Allah Ta'ala. Ridho sama Allah Ta'ala. Takdirnya Allah Ta'ala. Apa namanya? La radda lima qadait. Kan tiap hari kita didokterin tiap hari, Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'ti lima mana'at wa la radda lima qadait. Ya Allah, hal sesuatu yang ingin Allah Ta'ala beri, siapa yang bisa mencegahnya? Tapi yang dicekal oleh Allah Ta'ala, siapa yang bisa ngeberi orang tersebut? Dan gak ada yang bisa menolak apa yang udah ditentukan, yang udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ridha dengan takdirnya Allah Ta'ala, ya takdir jalan terus, tapi kita dapat pahala. Kalau kita murka, gak senang, uring-uringan dengan ketentuan Allah, takdir juga jalan terus, tapi kita dapat dosa. Takdir, keadaan apa? Lu suka, lu gak suka, senang gak senang, ridho gak ridho, takdir jalan terus. Begitu. Cuma mau takdir jalan ente senang, ridho, dapat pahala, atau takdir berjalan sedangkan kita stres, beban pikiran, dan kita dapat murka, dapat dosa dari Allah Ta'ala. Man radhiya falahu ridha, kata Rasul. Man sakhit falahu sakhat. Yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat ridha. Yang murka, dia dimurkai sama Allah Ta'ala. Gitu. Jadinya terus orang juga diuji macam-macam, ada yang diuji sama anak, keluarga, sama istri, sama macam-macam. Ya sabarin, sikapin dengan sikap terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikir, Allah sukanya saya gimana sekarang? Anda diuji begini, saya diuji kayak begini, Allah sukanya saya bagaimana? Mbak, ada juga orang Mbak, ibu rumah tangga khususnya, yang diuji dengan anak tuh Mbak, yang spesial. Gitu, Mbak. Iya, kadang nggak seperti yang diharapkan begitu. Ada yang diuji dengan anak yang spesial. Tahu nggak? Anak spesial untuk orang tua yang spesial, untuk ayah dan ibu yang spesial, yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk ngurusin anak-anak yang spesial. Subhanallah. Ya, kadang ada dibilang spesial, tidak mendengar seperti orang lain, nggak melihat seperti orang lain, begitu, atau nggak berpikir seperti orang lain. Nggak ada yang kurang insya Allah, tapi spesial begitu. Sebab tidaklah seseorang punya kekurangan dari pendengaran atau penglihatan atau dari tubuhnya, melainkan digantikan oleh Allah kelebihan dari sisi yang lain. Dan itu, jadikan itu sebagai gudang pahala untuk dapatkan pahala gede dari Allah Ta'ala, melalui sabar, melalui syukur, dengan ngurusin, jaga amanat yang dititipin oleh Allah Ta'ala. Ingat, ya, anak spesial buat orang tua yang spesial. Siap. Oke, syukran.